Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulina al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan bersama untuk qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda atau bagian dari orang-orang yang soleh yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kajian, kami selaku pemateri dalam suasana Idul Fitri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini akan membahas tentang fiqh al-waqi' wa ahammiyatu al-mu'asir, memahami realita umat kontemporer. Kenapa ini sangat penting untuk kita fahami bersama? Karena fikih waqi' adalah suatu persoalan yang baru, karena di dalam Islam ada beberapa hal atau topik menarik selain fikih ibadah. Ada fikih siasah dalam perpolitikan yang ada namanya juga fikih jinayat dalam pidana dan perdata. Ada fikih yang berkaitan dengan keumatan yang terjadi pada hal-hal yang berkembang pada hari ini, yaitu tentang fikih al-waqi' ataupun fikih nawazil. Dan ini adalah suatu ilmu baru yang tidak lahir dari para sahabat radhiyallahu anhum ataupun para kajian ulama klasik, tetapi adalah karena bergurilnya waktu dan perkembangan zaman yang ada. Karena hukum itu adalah taghayyurul ahkam bi taghayyur al-azmina wal imkan. Perkembangan hukum itu akan selalu berubah dengan perubahan waktu dan masa. Saya ulangi lagi, hukum itu bisa berubah dengan perkembangan, dengan perubahan waktu dan masa. Contohnya adalah dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bisnis jual beli itu harus cash, face to face. Ada uang, ada barang. Tapi hari ini seolah-olah uang yang ada itu tidak melalui tangan ke tangan, tetapi adalah melalui digital. Apakah hal itu juga masih berlaku terkait dengan hukum jual beli yang sekarang terjadi terkait dengan online dan sebagainya?
Nah, ini juga perlu pemahaman yang baru, karena taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmina wal imkan. Perubahan hukum itu tergantung juga dengan perubahan masa dan waktu yang ada. Selain itu juga perlu kita pahami dalam bab fikih muamalah ini adalah sangat luas cakupannya. Kenapa? Karena hubungan antara manusia dengan manusia yang dia menuntut kita untuk lebih familiar dan lebih care, ya, menuntut kita lebih care dan tidak apatis, yang perlu adanya dinamis yang berkaitan, karena ini adalah perkembangan waktu yang terus bergulir. Jadi ada dinamisme di dalam sebuah fikih muamalah. Oleh karenanya di dalam kitabnya dalam kitabnya Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, ataupun dalam kitab Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam dituliskan al-illah al-hukmu yadurru ma'al-illah wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab maka tidak berlakulah hukum itu. Jadi apa? Ada suatu sebab yang di sini yang diperlakukan ulama. Ulama membahas banyak sekali tentang masalah illat ini. Oleh karenanya perlu memahami bahwa fiqhul waqi', memahami realita umat itu adalah tidaklah mudah, karena satu prinsipnya adalah tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan yang subut di dalam Al-Quran, permasalahan yang qat'i yang tidak boleh diotak-atik. Permasalahan akidah tidak menjadi ranah di dalam pembahasan persoalan fikih waqi' ini, ya. Karena di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, itu ada dua ayat. Satu ada qat'iyatus subut wa qat'iyatud dilalah. Ayatnya qat'i, pasti, dan dalilnya juga pasti. Contohnya masalah sholat, puasa, zakat, rukun iman, rukun Islam, ini tidak boleh dikotak-atik lagi. Wa man jahada fihi faqad kafar. Barang siapa yang mengotak-atik itu, sholat tidak bisa menjadi wajib, zakat tidak wajib, maka hukumnya adalah kafir. Ini adalah persoalan qat'iyatus subut wa qat'iyatud dilalah. Dalil Al-Qur'annya pasti dan dalilnya atau hujahnya pun adalah pasti. Tetapi ada ayat yang Al-Qur'an ada qat'iyatus subut wa dhanniyatu ad-dilalah. Ayatnya pasti tapi pemahamannya masih umum. Dan inilah ranahnya para ahli tafsir, ahli fikih dalam menjawab persoalan-persoalan yang baru yang datang hari ini yang belum dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayatnya pasti, pemahamannya yang masih umum, maka perlu adanya pengkhususan. Maka di dalam ulumul Quran kita pahami ada namanya mutlak, muqayyad, ada am dan khas dan lain sebagainya. Ini sangat luas pembahasannya, insya Allah kita nanti akan kita lanjutkan dalam persoalan ini. Oleh karenanya sebagai mukaddimah bahwa kita memahami dalam fikih waqi' ini, fikih realita, memahami umat kontemporer supaya tidak terjebak oleh diskriminatif, tidak terjebak oleh fanatisme golongan dan mazhab, tidak terjebak oleh sebuah nilai yang mengedepankan individualis daripada kejamaahan. Bahwa Islam adalah agama pertengahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pertengahan dari mana? Pertengahan dari orang-orang Yahudi yang dia adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas tetapi tidak mau mengamalkan ilmu itu. Atau pertengahan dari orang Nasara yang dia tidak memahami suatu ilmu tapi dia berlagu pinter dalam melakukan suatu amal perbuatan. Maka Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka ulama tafsir mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yaitu ummatan khiyaran wa udulan, umat yang terbaik dan umat yang paling adil, yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Tapi hari ini ada sebuah terjemahan baru bahwa ummatan wasatan adalah umat yang moderat. Ini juga adalah sesuatu makna yang perlu kita kritisi. Karena kalau moderat itu adalah dia tidak condong ke kanan ataupun condong ke kanan, condong ke kiri. Tapi kalau khiyaran wa udulan, dia punya prinsip. Maka Islam adalah dinun al-adlu wal wasatiyah. Jadi tidak ifrat, tidak berlebihan, tidak tafrid, juga tidak menyepelekan sesuatu persoalan dalam agama. Jadi pas. Kemudian Islam juga adalah agama yang mudah, tidak menyulitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Kami tidak jadikan di dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Bahkan dalam kaidah usul fiqh, para ulama menuliskan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Segala sesuatu yang menyulitkan harus dipermudah. Gak bisa berdiri dalam sholat duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan kedipan mata. Dan kalau tidak bisa kedipan mata, ya sudah disolatkan. Ya, maka semua hukum Islam itu berkaitan dengan masalah kemudahan di dalam puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sangat memahami sebagai Al-Khaliq kepada hambanya yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Apa solusinya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Kalau nggak mampu puasa Ramadan, maka bayarlah fidyah atau digantikan pada hari yang lain. Karena manusia tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka ajaran Islam itu berdasarkan sebuah kemampuan. Maka takalluf, ngoyo, memaksa diri untuk melakukan suatu perbuatan, sekalipun itu adalah dianjurkan, melebihi dari kapasitas yang ada, maka ini dilarang. Kisah Abadillah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas. Ya Rasulullah, amalan kami ini tidak sebanding dengan engkau ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa akan masuk surga jika amalan kami seperti ini? Oleh karena mulai malam ini kami akan sholat tahajud terus. Mulai besok kami akan puasa terus. Dan kami seorang bujangan tidak akan pernah nikah. Karena nikah itu disibukkan oleh anak, disibukkan oleh istri nantinya, memberikan nafkah dan lain sebagainya. Untuk menyamai amalan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Inna likulli haqqin haqqa. Setiap jiwa itu punya hak yang harus dipenuhi. Aku tidur, aku pun bangun. Aku makan, aku pun berpuasa. Aku juga menikah. Kata Nabi SAW. Maka dalam ini adalah Islam itu adalah agama yang sangat mudah dan tidak mempersulit hambanya. Maka inna ma'al usri yusra, la yaghlibul yusri bi usraini. Jadi tidak akan Allah mengalahkan satu kemudahan dengan beberapa kesulitan yang ada. Islam adalah agama yang sangat toleran. Jadi ada faham radikal atau subversif lain sebagainya, itu adalah bukan pemahaman Islam. Islam itu adalah agama yang sangat toleran, baik dengan musuh sekalipun atau sesama muslim. Tapi hari ini kenyataannya adalah sesama muslim saling menteror, menganggap saudara kita adalah lebih buruk daripada kita yang beramal kebaikan. Bahkan ada yang mengkafirkan, ada yang membid'ahkan dan sebagainya. Padahal ada koridor-koridor khusus etika dan adab yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perlu kita fahami bersama. Jadi kalau dengan sesama saudara muslim itu sangat keras, tetapi dengan orang kafir yang jelas-jelas kafir dia sangat lunak, dan ini adalah bukan daripada akhlak Islam. Islam tidak menyukai bersifat ghulu. Iyyakum wal ghulu. Ya, janganlah kalian bersifat berlebih-lebihan dalam persoalan apapun, baik dalam persoalan muamalah, apalagi adalah persoalan ibadah yang ada. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sebagai muqaddimah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yakhruju min dawda'i hadza qaumun yatluna kitaballah ratban la yujawizu hanajiruhum yamruquna minad din
kama yamruqu as-sahma minar ramiyah. Akan muncul dari umatku ini adalah ada kaum yang pintar baca Al-Qur'an, ya, tidak sebanding dengan yang kita pahami dan yang kita baca, tapi begitu juga sholat mereka dan puasa mereka tidak ada sebanding dengan apa yang kita lakukan, tetapi justru mereka itu adalah menikam umat Islam dari belakang, ya. Mereka lepas dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ini adalah kaum yang mengatasnamakan Islam, dalilnya Quran, dalilnya sunnah, tetapi justru dipahami keliru. Kenapa? Karena tidak memahami kode etik yang terkait dengan persoalan-persoalan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan fikih waqi'? Ulama menyatakan bahwa definisi fiqhul waqi' adalah suatu pemahaman terhadap hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang kemudian diterapkan pada suatu peristiwa atau masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang secara umum kemudian diterapkan hari ini. Contoh, wanita pengen cantik, ketika melahirkan plasenta, ari-arinya itu disimpan kemudian nanti menjadi alat kecantikan. Dan hari ini berkembang. Ya, apakah demikian juga diperbolehkan? Di dalam Al-Quran dan Sunnah kita tidak dapati itu. Tidak didapati tentang dalil haramnya untuk memakai plasenta atau ari-ari untuk alat kecantikan. Tetapi dalil umum itu ada di dalam Al-Quran. Karena itu adalah najis disamakan dengan darah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bil ghairillah. Jadi sama dengan darah, maka hukumnya adalah najis. Setiap yang najis tidak boleh dipakai untuk berobat kecuali dalam keadaan darurat. Karena dalam keadaan darurat kalau tidak maka itu maka akan mati, akan punah. Maka hifdzun nasl atau hifdzun nafsi, menjaga memelihara diri lebih diutamakan daripada menuju kepada kematian. Maka dalam hal ini adalah boleh. Tapi dalam hal-hal yang masih banyak masalah obat-obatan, maka lebih baik ini adalah ditinggalkan karena sesuatu itu najis. Oleh karenanya Al-Quran telah menjelaskan wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan dalam Al-Quran agar terang jalan orang-orang yang berdosa. Jadi dalam Al-Quran ma faratna fil kitabi min syai', kami tidak alpakan semua yang ada masalah duniawi dan ukhrawi, itu semua termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Inilah makanya apa? Ilmu itu ada dua. Imma qala Allah wa imma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun ilmunya, baik ilmu eksak, matematik, fisika, lain sebagainya, itu adalah berkaitan dengan pengagungan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting bagi kita untuk memahami fikih waqi', fikih realita. Pentingnya memahami ini karena apa? Ilmu ini sangat mulia. Kemudian menghantarkan kepada pengetahuan yang baru yang terus berjalan dalam dunia kontemporer hari ini. Juga sesuatu kemutlakan yang dikuasai untuk memahami kondisi umat. Bahkan ini adalah berkaitan dengan maqasid syariah. Imam Syatibi menuliskan ada 5 hal terkait dengan harus dijaga agama, maka tidak boleh murtad, menjaga akal, maka tidak boleh kita memabuk-mabukan, menjaga nasab, maka tidak boleh atau dilarang berzina atau menuduh zina, dan menjaga harta, maka tidak boleh mencuri. Maka agama dikedepankan ini karena adalah sumber dari segala kemaslahatan yang ada. Ini sesuai dengan maqasid asy-syariah. Bisa dipahami ya, terkait dengan fikih waqi' adalah fikih realita
yang berkaitan dengan pentingnya memahami, karena ini adalah bagian dari maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca, ini adalah di dalam Al-Qur'an, karena sumber fikih waqi itu ada 4. Satu adalah Al-Qur'an, sunnah, as-sirah nabawiyah, dan kemudian adalah terkait dengan sejarah, kemudian sumber media. Dari Al-Qur'an kita pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita membaca basmalah di dalam surat Taubah. Imam Al-Alusi di dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani itu menjelaskan ada 13 nama lain di antara surat At-Taubah. Apa jawabannya? Karena surat tersebut mengandung ancaman kepada orang-orang musyrik. Maka dilarang untuk membaca basmalah, karena basmalah adalah rahmat. Maka tidak layak untuk memberikan rahmat dan kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Maka dalam hal ini tidak boleh mendoakan orang kafir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Enggak boleh. Karena apa? Ranahnya adalah berkaitan masalah ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Ini sangat penting. Ya. Karena ini adalah menyingkap masalah persoalan seorang musyrik, ya. Kemudian bagaimana mereka berkamuflase, begitu juga tentang orang-orang munafik yang ada. Itu semua terkumpul di dalam surat Taubah. Maka dilarang untuk membaca al-basmalah. Maka di dalam hadis Nabi SAW, kullu syai'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan baca basmalah maka akan sia-sia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kalau kita membaca, dan ini kisah yang sangat legendaris di dalam Al-Quran dengan Bani Israel dan Fir'aun, mulai dari surat Al-Baqarah sampai nanti di akhir surat. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau seorang nabi dan ulul azmi na rasul, harus menghadapi 3 elit penguasa. Yang pertama adalah Fir'aun, seorang raja yang diktator, yang tidak memperkenalkan suatu kebaikan itu lahir dari rakyatnya. Keadilan itu ada di dalam kekuasaannya. Kemudian Haman, seorang intelektual, tapi dia liberal, ya, minterin orang. Kemudian adalah Qarun, seorang konglomerat. Jadi ini Nabi Musa kalau kita kontekkan hari ini, ya, Fir'aun dengan nama dan wajah yang baru, kemudian Haman dengan wajah dan nama yang baru, Qarun dengan nama dan wajah yang baru. Ini setiap namanya seorang dai pasti akan dipertemukan oleh 3 fitnah ini. Maka apa di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Setiap nabi itu pasti ada rivalnya. Maka fitnah itu pasti ada dari penguasa, atau dari masalah ekonomi, atau masalah intelektual. Berapa banyak orang yang gelarnya demikian panjang tetapi dia liberal, ya, kemudian sekuler, ya, dan sebagainya, konglomerat, menindas rakyat kecil dan sebagainya, mengeksploitasi orang-orang yang lemah. Maka ini dikontekstualisasikan hari ini dalam fikih relatif sungguh luar biasa. Bagaimana karakteristik Nabi Musa yang sekarang terjadi untuk menghadapi 3 kelompok elit yang seperti ini. Kemudian hadis Nabi SAW, fikih realitanya adalah Nabi SAW mengajak kaum muslimin mustad'afin, orang-orang yang lemah waktu di Mekah, untuk hijrah pertama kali adalah negeri Habasyah. Di sana kata Nabi SAW, pergilah kalian ke negeri Habasyah, karena di sana ada raja yang sangat adil. Ya, tidak ada seorang pun yang terzalimi di sisinya. Raja itu disebut dengan namanya adalah Najasyi.
Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melakukan perjalanan jauh ke negeri Habasyah. Tapi kenapa beliau menganjurkan kaum mustad'afin, orang-orang muslim yang kurang lebih ada 12 orang pada waktu itu, untuk hijrah ke Madinah, ke Habasyah, beberapa orang. Kenapa? Nabi selalu mengikuti perkembangan situasi dan politik yang ada. Jadi peka terhadap kondisi umat yang terjadi pada waktu itu. Maka ketika Raja Najasyi ini adalah meninggal dunia, maka kemudian disyariatkannya sholat gaib. Itulah pertama kali bolehnya sholat gaib Raja Najasyi. Artinya apa? Najasyi dalam satu riwayat adalah memeluk Islam. Luar biasa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Majma' Al-Fawaid, dalam hadis yang lain, beliau menyatakan, yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Satu hari dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Saya ulangi lagi. Satu hari dipimpin oleh seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Coba bayangkan. Tapi kondisi hari ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi SAW ke negeri Yaman. Juga Nabi SAW belum pernah datang ke negeri Yaman. Tapi apa beliau wasiatkan? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kamu datang ke sana wahai Mu'adz, pertama kali yang kamu seru adalah tegakkan kalimat syahadat. Tegakkan kalimat syahadat. Maka Mu'adz 2 kali kurang lebih diutus Nabi SAW ke negeri Yaman. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga mengikuti perkembangan zaman dan situasi yang ada di negeri Yaman itu. Maka di dalam surat As-Saif, lihlatas syita'i wasaif, maka orang-orang Arab dulu ketika musim panas itu datang ke negeri Yaman, ketika musim dingin ke negeri Syam yang ada. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa dalam sistem bisnis pada waktu itu. Artinya seorang memahami realita zamannya, maka semakin baik cara dan strategi yang diterapkan dalam berinteraksi dengan kaum yang didakwahi. Kemudian secara sirah dan sejarah, ketika Ibnu Taimiyah berjalan bersama sekelompok muridnya, menemui dan ditemukanlah sekelompok tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Karena kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama besar yang beliau belum sempat nikah kemudian meninggal dunia. Sama persis dengan Imam Nawawi yang beliau tidak sempat nikah kemudian meninggal dunia karena dari penjara ke penjara, dari penjara ke penjara dalam dakwahnya. Apa yang ditanyakan oleh muridnya, wahai imam, kenapa kita tidak melarang mereka untuk tidak mabuk-mabukan? Apa jawab Imam Ibnu Taimiyah? Kalau kita sampai melerai mereka untuk tidak mabuk-mabukan, ya, maka ini kalau kita sekaligus melarangnya akan menimbulkan kerusakan yang lebih berat. Karena waktu itu adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya belum kuat, ya. Maka ini adalah ingkarul mungkar. Untuk merubah suatu kemungkaran tidak boleh kita melebihi dari bisa memudaratkan atau melebihi daripada kapasitas yang diberikan syariah yang ada. Maka perlu ada timbang maslahat dan mudarat yang ada. Kemudian masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini perubahan hukum yang terjadi karena mengikuti fikih realita. Bagaimana terjadi fitnah yang sangat besar di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan pembangkangan membayar zakat pada waktu itu. Disebut dengan murtaddin.
Sampai dengan Umar bin Khattab menyatakan, wallahi la aqatilanna hatta yarji'a ila dinihim. Kami akan memerangi mereka hingga mereka kembali kepada ajaran Islam. Siapa yang memisahkan antara prinsip salat dan prinsip zakat yang ada? Karena salat adalah hubungannya dengan Allah, zakat adalah hubungan dengan sesama manusia. Maka Abu Bakar melakukan atau memerangi mereka karena sama dengan bayar jizyah, ya, pajak yang ada. Umar bin Khattab juga melakukan demikian. Beliau tidak memberikan zakat mal ataupun fitrah kepada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Padahal mu'allaf ini adalah bagian dari 8 golongan yang harus diberikan zakat. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memberikannya. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak diperlukan lagi, karena umat Islam sudah kuat pada waktu itu. Mu'allafnya sudah kuat dalam keislamannya. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan wanita yang terpaksa berzina. Padahal zina itu adalah azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'atal jaldah. Harus ada rajam dan ya dera ataupun kisos kalau membunuh. Juga tidak memberlakukan hukum mencuri. Ya, apa ceritanya? Wanita berzina ini ketika beliau ini dalam keadaan kehausan yang sangat luar biasa, dia ingin meminta segelas air untuk menyelamatkan jiwanya daripada dia mati dalam keadaan kehausan. Maka seorang penggembala yang punya stok air, boleh kami berikan, tapi dengan syarat kamu harus berzina dengan saya. Tidak ada jalan lain pada waktu, karena di padang pasir kita tahu. Akhirnya apa? Melakukanlah wanita ini berzina dengan seorang gembala tadi. Maka kemudian dilaporkanlah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Harusnya ada hukum sesuai dengan hukum syariah pada waktu itu, tapi Umar bin Khattab tidak memberlakukannya. Kenapa? Karena dalam keadaan terpaksa lebih menyelamatkan jiwanya. Begitu juga dalam tidak memberlakukan hukum mencuri. Seorang pembantu Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah ini adalah seorang sahabat yang menyebarkan informasi akan Futuh Mekah di kota Mekah pada waktu itu, sampai dengan Umar bin Khattab geram melihatnya, ingin membunuh dan memegang lehernya Hatib bin Balta'ah ini. Seorang pembantunya ini juga mencuri unta. Karena apa? Karena kelaparan. Maka kemudian Umar bin Khattab tidak laju memberikan hukuman kepada wanita itu karena kondisi yang kelaparan. Maka disinilah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkinah. Perubahan hukum itu berlaku karena berubahnya masa dan kondisi yang ada. Jadi demikian. Kemudian zaman Utsman bin Affan, ya, boleh menjual binatang yang tersesat yang tidak ada pemelihara. Ketika nanti ada yang mengaku, maka dikembalikanlah uang jualannya. Ya, ini kalau dibiarkan terlantar maka tanpa ada pemiliknya. Ya. Kemudian Utsman bin Affan juga mengadakan perluasan masjid, kemudian menambah azan 2 kali Jumat, karena pada waktu itu ketika azan sekali di zaman Rasulullah SAW banyak yang tidak terdengar karena perluasan Islam umat Islam sudah menyebar luas, maka ada tambahan azan 2 kali. Dan ini adalah syariat dari Khulafaur Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Maka tidaklah mengapa, tidak harus menjadi polemik azan sekali atau azan 2 kali. Ali bin Abi Thalib juga melakukan sanksi kepada tukang sanna, ya, tukang pandai, jika mengakibatkan kerusakan pada barang yang dia jual. Kemudian sumber media, yaitu bagaimana kasus tuduhan mesum kepada Aisyah radhiyallahu anha yang dilakukan katanya oleh Sofwan bin Mu'attal ad-Dakhwani, padahal ini adalah tidak benar. Maka turunlah surat An-Nur ayat yang 11 sebagai jawabannya. Bahkan sampai Nabi SAW mendiamkan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang memberikan informasi hoax ini?
adalah Abdullah ibnu Saba, seorang muslim, seorang kafir yang ngaku-ngaku muslim yang kemudian kafir. Kemudian adalah laporan hoax terkait dengan pengumpulan zakat oleh Walid bin Uqbah yang tidak sampai kepada Haris yang waktu itu adalah baru masuk Islam, yang kemudian ingin mengumpulkan rakyatnya, zakatnya akan diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sampai datang ke rumahnya Haris, tapi buru pulang dan melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwa Haris tidak mau memberikan zakat sesuai dengan janjinya. Padahal ini adalah pengingkaran Walid bin Uqbah yang ingin menyebar teror kepada sahabat Haris dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah realita dari fikih waqi yang terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum dan di zaman hari ini. Oleh karenanya, ketentuan baku di dalam fikih waqi ini adalah komitmen terhadap prinsip Islam. Ini sangat penting, mana yang sawabit dan mana yang mutaghayyirat, mana yang hal-hal yang baku yang tidak boleh diotak-atik dan mana yang boleh dinamis, boleh berubah, boleh di daur ulang dan sebagainya. Ini dalam persoalan hukum yang ada. Kemudian benar dalam mengambil informasi dan harus luas. Tidak boleh kita tasyaddud, radikal dan diskriminatif, ya, dalam apalagi terkait dengan persoalan furu', masalah fikih dan muamalah yang ada. Akhirnya apa? Kalau kita tidak memahami, kita hari ini umat Islam disibukkan oleh urusan-urusan furu'iyah. Seperti kemarin, sholat Idul Fitri di rumah dengan sholat dengan khutbahnya, apakah boleh ataukah tidak terkait dengan COVID-19, ya, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi, ya. Merebaknya taklid buta, jadi kultusisasi terhadap kiai dan ulama. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau ihtiram, menghormati, kemuliaan, itu adalah sesuatu karakteristik dan akhlak bagi seorang muslim. Tapi kultus menunjukkan suatu kebenaran dari si A atau si B hanya dari itu, maka tidak diperbolehkan. Kullu kalamin yukhad wa yurad illa kalam sahibu hadzal kabar. Seluruh perkataan dan perbuatan boleh diambil dan boleh ditolak kecuali adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana penerapan fikih waqi di dalam era kontemporer hari ini? Ini banyak, tetapi yang kita bahas adalah 3 saja. Ya, pertama terkait dengan masalah jual beli emas online, baik dengan antamnya, ya, baik dengan batangannya ataupun lain sebagainya. Ini adalah persoalan yang baru terkait dengan bisnis virtual. Emasnya tidak kita dapatkan, tetapi hanya main falas ataupun dengan main umlah, dengan tukar menukar. Ini yang terjadi. Bagaimana hukumnya? Baik, kita lihat. Di dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama. Harus kontan atau tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuka kalian selama dilakukan tunai ataupun kontan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya jual beli atau bisnis terkait dengan 6 hal ini yang sepadan, yang semisal harus kontan. Ada barang, ada uang, ada barang langsung. Bagaimana kalau sistem kredit? Bagaimana dengan sistem gadai? Kan uang barangnya tidak kita dapatkan di tangan. Apalagi sekarang orang yang jual di Jakarta, kita di Lampung. Hanya main medsos ataupun WhatsApp-nya ataupun dengan bayar dengan pay-nya dan sebagainya, lain sebagainya. Maka ini perlu harus cermat kita memahami hal ini.
perlu kita pahami bahwa komoditi ribawi, barang-barang yang penuh dengan riba, itu ada dua. Pendapat pertama adalah ada 6, yaitu emas yang sebagaimana kita pahami tadi dalam hadis Ubadah bin Samit ataupun hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua, barang yang bentuk ribawi tidak sebatas 6 hal itu, tetapi apa? Yang penting adalah memiliki elat yang sama. Apa elat itu? Elat itu adalah suatu hukum, sifat yang berpengaruh terhadap hukum ataupun ada sebabnya. Di dalam kitab usul fiqh bahwa sifat yang berpengaruh terhadap hukum itu. Maka ini adalah pendapat jumhur ulama yang paling rajih. Jadi tidak hanya 6 itu, tetapi adalah berkaitan dengan ilat. Apa yang pertama? Ilah dari kelompok emas dan perak adalah al-waznu, timbangannya sama. Ya. Kemudian ada al-thamaniyah, ada jadi alat tukar. Kenapa? Dulu emas dan perak itu menjadi alat tukar dalam bisnis jual beli. Seperti duit rupiah sekarang. Itu alat tukarnya kita mau beli masalah mobil atau onta itu dengan emas atau dengan perak. Sekarang berubah dengan uang. Maka tukar menukar uang ketika mau lebaran, itu uang 100.000 dengan uang recehan. Kalau dia mengambil untung karena satu misal, maka hukumnya adalah riba. 100.000 ditukar dengan 2.000-an. Tidak sampai dihitung 2.000-an itu 100.000 menjadi 80.000, mengambil keuntungan 10.000, maka itu jatuhnya adalah riba. Kalaupun mau nggak riba, harus sama nilainya. 2.000-an yang isinya 100.000, yang 100.000 juga satu kertas. Nah ini supaya misal. Sedangkan ilah kelompok selain emas adalah takaran atau ataupun bentuk makanan yang ada. Mari kita fahami bersama. Apakah uang itu termasuk komoditi ribawi? Maka sekarang ada money changer. Uang dolar harganya 15.000, $1. Kita nukal $100, maka $1.500.000. Apakah boleh hukumnya? Boleh. Karena apa? Nilai nominalnya disamakan antara Indonesia dengan nilai dolar yang ada. Demikian ya. Karena asamannya alat tukar, jadi termasuk kemudian uang itu termasuk ribawi karena uang termasuk asamannya alat tukar ataupun pembayaran, sehingga dikaitkan dengan emas dan perak yang ada. Kalau kita ingin jual beli, supaya bagaimana hukum tadi jual emas secara online, komoditi yang sama jenis ilatnya ya tamasul wa taqabud harus dibayar dengan cara tunai. Barter emas dengan emas, barter perak dengan perak, atau uang dengan uang. Maka dalam hal ini tidak boleh kita melakukan beli emas dengan cara menyicil ataupun kredit, ataupun menggadaikan emas dengan cara mengkredit. Karena emas dengan emas ini adalah harus tunai. Yang kedua, komoditi yang sama namun beda jenis. Ya, contohnya apa? Membeli emas dengan uang. Apakah boleh? Boleh, karena beda jenis. Syaratnya bagaimana? Harus hulul wa taqabud, harus tunai kontan. Seperti Bapak beli ke toko emas, Pak saya mau beli 10 gram, uangnya ada, kemudian emasnya ada. Boleh. Jadi terlihat barangnya. Kemudian kalau berbeda ilahnya, contohnya membeli kurma dengan uang, membeli barang beras dengan uang, maka transaksinya tidak disyaratkan apa-apa. Tidak perlu tunai, tidak perlu juga dengan sama. Kita beli ke toko kelontongan, beri beras, boleh dengan nyicil karena nggak punya duit. Nanti akhir bulan saya bayar ngutang dulu, boleh. Kalau ini adalah berbeda ilatnya. Kemudian komoditi non ribawi
atau sama-sama non ribawi. Seperti apa? Membeli baju dengan emas juga tidak disyaratkan kontan, boleh dengan cicilan. Maka bagaimana dengan hukum jual beli emas online hari ini? Melihat skema ataupun suar transaksi digital sebagaimana yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, oleh MUI, ya, maka dengan skema yang ada, ketika seseorang ingin membeli emas, dia akan melakukan check out, artinya mengambil barang yang kita inginkan dari apa istilahnya, transaksi yang ada, kemudian menghubungi pembelinya, ya, dengan cara kita mengirim SMS dan lain sebagainya. Kemudian setelah deal, kita akan mentransfer uang lewat bank ataupun dengan PayPal atau dengan transfer banking, ya. Artinya membeli emas dengan uang, pembayaran dilakukan secara kontan, emas tidak langsung diterima oleh pembeli karena masih di Jakarta, ya, masih di Jakarta, ya. Emas tidak langsung diterima oleh pembeli, tapi selang beberapa hari setelah pembayaran barulah kemudian datang emas itu. Maka transaksi seperti ini khawatir terjadi yang namanya adalah gharar. Gharar itu adalah tipu menipu, maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan harus diutamakan daripada mengambil sebuah keuntungan. Maka dalam hal ini adalah jual beli emas secara online termasuk yang dilarang secara syariat. Apalagi sekarang ada jual emas dengan antamnya itu berapa, kemudian kita tidak pernah melihatnya, hanya melihat fiturnya aja, ya. Ini emas kita beli semuanya dengan harga 1 juta, kemudian dalam berapa menit kita jual lagi, padahal nggak ada barang yang kita lihat. Padahal dalam skema nomor 2 adalah yang eletnya sama, itu adalah harus dengan secara kontan, ada uang, ada barang harus diterima. Ini terkait dengan persoalan emas. Tapi bisnis hari ini terkait dengan fikih waqi yang ada, tidak melihat bagaimana halal dan haramnya dalam soal bisnis itu, ya. Maka transaksi jual beli yang larang. Kenapa? Menjual sesuatu yang tidak ada juga sama, ini gharar. Jual beli yang mengandung unsur gharar tidak jelas, dan jual beli yang tidak diserah terimakan. Contohnya apa? Kita jual air di laut, saya jual tuh laut di laut lepas sekian, atau jual ikan yang ada di balong tapi nggak tahu ikannya ada berapa kilo, itu kan tidak bisa diserah terima. Termasuk kita memberi persekot kepada orang yang menanam jagung ataupun pisang, masih belum terlihat apakah dia baik atau benar, kita udah 10 juta, nanti kalau baiknya buah ataupun akan dipanen, tolong kasih saya supaya jika tidak pada orang lain. Ini adalah bai' urbun yang dilarang oleh syariah, nggak boleh, kecuali jelas-jelas barang itu adalah sudah siap panen baru kita memberi persekot supaya tidak rugi. Iya, kalau nggak dimakan hama. Kalau dimakan hama, siapa yang rugi? Maka jual beli itu adalah antaradim bainakum, harus ada transaksi yang saling memanfaatkan, ada saling bermanfaat. Maka beli emas secara tidak tunai, nyicil, kredit, ini adalah sesuatu yang riba, ya, yang tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Umar bin Khattab ataupun Ubadah bin Samit. Jadi harus tunai, khusus emas dan perak. Selain itu boleh nyicil. Bagaimana kalau beli mobil motor, boleh nyicil? Boleh. Dalam bab fikih namanya bai'u at-taqsid, jual beli secara kredit. Tentu barang yang secara cash dengan kredit berbeda. 10.000 kalau cash, kalau kredit adalah 25.000 seumpamanya, itu boleh. Boleh.
Tetapi Islam mengajarkan in tuqridallaha qardan hasanan. Kalau kamu ngutangi, ngutangilah secara lunak. Kalau nggak bisa bayar, bagi seorang muslim yang baik adalah sudah dibebaskan saja. Tapi hari ini baru kredit motor 2 bulan dicabut oleh leasing. Nah inilah karena berkaitan dengan persoalan ribawi tadi. Kemudian bagaimana hukum qiwamah, ya, kepemimpinan wanita. Ini kan menjadi persoalan karena ada satu hadis yang dipahami keliru hari ini. Lan yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak akan pernah bahagia, sukses bagi suatu kaum jika urusan mereka dikuasai oleh perempuan, kalau dipimpin oleh perempuan. Padahal hadis sahih ini, ya, dari Bukhari, Nasai dan Tirmidzi adalah berkaitan dengan mendengarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kerajaan Persia pada waktu itu, yang dia raja ini tidak memiliki keturunan kecuali anak perempuan yang masih kecil, ya, untuk menggantikan raja di negeri Persia itu. Maka ketika Nabi SAW menyurati, kemudian surat itu dirobek dan kemudian meninggal dunialah raja Persia ini. Maka dalam konteks ini keumuman perempuan dalam redaksi hadis tidak bisa dijadikan dalil pelarangan perempuan menjadi pemimpin. Maka boleh menjadi kabak, ya, kalau di dalam urusan pemerintahan ataupun di dalam urusan jadi presiden atau menteri itu boleh, dengan catatan beberapa syarat, ya itu. Maka al-ibrah bi khususi sabab la bi khususi lafaz. Jadi karena ini sebabnya khusus, tidak berlaku untuk umum. Ya. Kemudian bagaimana dengan qiwamah laki-laki, kepemimpinan dalam keluarga? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini adalah satu kisah di mana ada seorang Ansor namanya Sa'ad bin Rabi menampar istrinya. Jadi jangan dikira bahwa sahabat pun tidak KDART, melakukan KDART, kekerasan dalam rumah tangga waktu itu. Maka dilaporkan oleh mertuanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menampar Habibah istrinya. Maka kemudian turunlah ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, Imam Tabari mengatakan bahwa qawam di sini, qawwamuna ini adalah pelindung, pengatur, ya. Kemudian Ibnu Katsir juga adalah laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga yang wajib menasihati bagi kaum wanitanya. Maka ketika sifat kepemimpinan ini tidak ada, Imam Al-Qurtubi mengatakan jika laki-laki tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, maka hilanglah sifat qawamnya, kepemimpinan itu. Maka dalam hal ini boleh wanita atau istrinya mengajukan khulu ataupun gugat cerai. Apakah kemudian perempuan itu, istrinya harus taat kepada suaminya? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa innamat ta'atu fi ma'rufin. Tidak boleh taat kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu diberikan kepada orang yang ma'ruf, tahu tentang kedudukan dia sebagai seorang suami. Maka ini kalau kita bahas tentang masalah qawam ini tidak hanya kepada laki-laki, tetapi adalah bersifat umum kepemimpinan. Laki-laki diberikan sifat qawamah ini karena ada dua, ada kasbi dan ada sifat wahbi. Memberikan mahar dan nafkah, ada yang bersifat fisik karena kuat, ya. Karena dalam hadis Nabi SAW, innama khuliqatil mar'ah min dil'i al-a'waj. Perempuan itu adalah diciptakan dari tulang rusuk yang naqsuddin wa naqsul akli, yang lemah agamanya dan lemah akalnya. Apa maksudnya? Bukan berarti nggak pinter. Lemah agamanya karena setiap bulan dia mendapatkan keringanan dari Allah, dan lemah akalnya karena main perasaan dalam menghukumi sesuatu masalah yang ada. Bukan berarti tidak lebih baik dari laki-laki, ya. Maka di dalam Al-Quran, dalam persoalan ibadah, fastabiqul khairat. Jadi ini
bukan masalah kemuliaan. Jadi rijal ini adalah masalah sosiologis, ya. Maka di dalam Al-Quran ar-rijal ada an-nisa, ada zakar wal unsa. Rijal wan nisa adalah berkaitan dengan masalah sosiologis, tapi kalau zakar wal unsa bersifat biologis yang ada. Maka seorang laki-laki yang ngendon terus di rumah, maka dia adalah hilang sifat rijalnya. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang sering jalan maka muncullah sifat rijalnya, sosiologisnya. Maka perlu di sini seorang wanita harus memahami mana wilayah publik dan mana wilayah domestik. Publik adalah wilayah umum. Kalau dia menjadi seorang dosen, kalau dia menjadi seorang dokter, kalau dia menjadi seorang pegawai, silakan. Tetapi kalau sudah di rumah, dia harus memahami wilayah domestiknya, mengurusi rumah tangganya. Inilah yang dibagi antara Aisyah radhiyallahu anha ketika di zaman Rasul SAW dan istri-istri Nabi SAW, menempatkan diri di wilayah publik menjadi seorang ulama dan pakar fikih pada waktu itu. Ketika di rumahnya dia harus taat kepada suami selama suaminya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kebalik hari ini. Suaminya di rumah ya hanya cuci piring, nyuci lain sebagainya, hardolin, dahar modol ulin, sementara istrinya kemana-mana. Maka dalam hal ini, bolehkah istri menafkahi suami yang nganggur? Nah ini, karena ini sekarang banyak sosis suami-suami sian istri. Jadi kewajiban suami tetap memberikan nafkah kepada keluarganya, namun dalam kondisi tertentu istri boleh membantu suami, seperti Asma binti Abu Bakar membantu suaminya untuk mengadon buat roti karena lemah dalam sisi ekonomi pada waktu itu. Kalaupun keluar rumah harus ada syaratnya. Pertama, tidak melanggar syariat, ya, mudarat, menjaga adab dan akhlak, dan tidak boleh mengabaikan tugas utamanya untuk mengurus keluarga. Maka disinilah kafa bil mar'i innama an yahbisa amman yamliku qawlu. Jadi cukup bagi seorang, dia akan berdosa kalau dia tidak mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita untuk lebih memahami hal-hal yang berkembang di dalam persoalan agama, karena hari ini banyaknya fitnah, banyaknya kejahilan karena disebabkan tidak maunya seorang muslim untuk talabul ilmi, menerima nasihat dan menasihati dalam kebaikan dan kebenaran dari saudaranya. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi untuk lebih baik. Fastabil khairat. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Wa afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Tadi ada skema terkait dengan masalah uang adalah termasuk komoditi ribawi. Uang, alat tukar itu adalah termasuk komoditi ribawi atau tsamaniyah. Bagaimana kalau kita menjual uang dolar dengan dibawa dari harga standar? Maka ini tidak diperbolehkan.
harus sesuai dengan standar yang ada. Karena di dalam skema yang kita berikan, dan ini adalah bukan dari kami, dari para ulama, terkait supaya tidak menuju kepada sesuatu ribawi, maka harus misal bimislin, harus sepadan nilainya, tidak boleh dikurangi. Kalaupun itu atas dasar dari jenengan sendiri bahwa nggak mengapalah, yang penting saya jual dari dasar kita, maka itu tidak mengapa, karena itu ada keridhaan dari pribadi. Tapi kalau dari sudah ada kemudian mereka memberikan nilai atau nominal yang lebih rendah, maka ini dilarang dalam persoalan agama, karena ada unsur gharar tadi. Ya. Kita sering waktu haji gitu. Ya. Dan kalau menggunakan real, ada juga kan Malaysia. Ya. Nah, itu tukar menukar yang demikian itu yang tidak diperbolehkan, mengambil keuntungan yang lebih besar. Maka perlu dihindari. Real dan rupiah, rupiah ke real, kemudian ditukar lagi. Nah, ini. Tetapi para ulama ada sebagian yang membolehkan selagi itu adalah sepadan, artinya di batas ambang yang kewajaran yang ada. Tidak 1 real ditukarnya dengan 10.000 seumpamanya. 1 real kan 4.000. Ini ditukarnya karena nggak ada, maka menjadi 10.000. Maka ini ada sesuatu di atas ambang kewajaran, maka dilarang. Karena akan memudaratkan orang yang memiliki uang tadi. Samping itu juga Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalau kita bisnis itu bukan sekedar mengambil sebuah keuntungan, tetapi ada nilai dakwahnya, ada kalimat bir, supaya menumbuh kembangkan yang namanya kemabruran, keberkahan yang ada. Ada misi dakwah. Nah ini hari ini kan tidak demikian. Yang penting laris manis, Tanjung Kipul, duit barang habis, duit kumpul, itu yang jadi penting dengan sistem ekonomi yang ada. Ya. Baik, ada lagi? Ya silakan. Kalau terkait dengan uang kuno, misalnya 1 rupiah hari ini kan dijual dengan 10.000 mahar misalnya. Ya. Itu laku atau hilang atau tidak? Ya. Jadi kalau selama masih ada uang, kertas uang yang semisal, baik itu kuno maupun yang baru, maka itu harus disesuaikan dengan kadar yang ada. Jangan mentang-mentang itu adalah barang yang klasik, ya, kemudian semena-mena dia menjualnya karena ini barang langka. Tidak demikian, ya, maka harus ada kaitannya, adalah masalah bimithlin, sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh agama. Maka tadi dikiaskan dengan masalah uang yang 100.000 rupiah dengan yang 2.000 rupiah, nilainya harus sama, yang penting nilainya, gitu. Ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan terkait dengan fikih realita, karena masih banyak persoalan-persoalan, ya, masalah ibadah maupun masalah-masalah muamalah yang ada. Bagaimana sekarang pemanfaatan zakat untuk membangun lembaga keislaman, kan harusnya kepada 8 golongan kan, minal fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnus sabil. Ya, kalau dia diberikan kepada 8 golongan kan langsung habis. Bagaimana diberikan untuk menangani orang-orang yang fisabilillah, orang yang talabul ilmi, berbuat gedung lain sebagainya. Ini pun bisa bergeser dalam persoalan itu. Seperti wakaf. Wakaf itu kan dulu berbentuknya adalah barang yang mati. Tanah saya wakafkan. Sekarang bagaimana dengan uang, wakaf uang? Apakah boleh? Boleh.
Artinya diproduktifkan. Maka lembaga wakaf yang bergulir sangat baik adalah di Mesir, Al-Azhar University, Jamiatul Azhar Mesir itu. Seluruh untuk membiayai pendidikan itu dari wakaf yang ada. Maka punya rumah sakit, punya mall, punya apartemen, lain sebagainya, punya ladang yang begitu luas. Hasilnya apa? Untuk kemakmuran. Bahkan separuh negara Mesir itu milik Al-Azhar. Maka masjid-masjid sebetulnya bisa makmur. Bahkan di sana setiap masjid itu ada lembaga pendidikan, ada kemudian rumah sakitnya, ada bisnisnya, ada life skillnya, ibu-ibunya jahit di lantai bawahnya. Jadi semua produktif hasilnya apa? Untuk kemakmuran masjid. Bahkan siapapun yang sakit itu free. Ini kita inginkan. Di Lampung belum ada itu. Ya, mudah-mudahan dari DF itu bisa berjalan, amin ya rabbal alamin. Ini kemudian muslim menerima warisan non muslim, orang tua yang non muslim bagaimana kalau punya harta banyak. Sementara kita dalam hadis Nabi, la yathul muslim al kafir, tidak boleh mewarisi orang muslim dari orang kafir. Tapi kalau diambil harta itu oleh non muslim terus, maka akan mudarat lebih banyak. Bagaimana anaknya yang sudah muslim? Maka boleh. Maka dalam ini fikir realitanya adalah boleh demi kemaslahatan yang ada. Jadi inilah perubahan-perubahan terkait dengan masalah fikih muamalah, karena sifatnya dinamis, juga tidak melabrak terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.